Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek lapangan untuk menentukan arah kiblat menggunakan Rasul Kiblat yang berlokasi di Jalan Gang Gestrek RT 5 Desa Atangpait, Kecamatan Wangikis, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021. Adapun data yang saya peroleh yaitu lintang tempat min 1 derajat 36 menit 3,94 detik. Bujur tempat 116 derajat 10 menit 58,19 detik. Deklinasi matahari min 15 derajat 25 menit 10 detik. Equation of time 0 derajat 16 menit 29 detik. Untuk data lintang tempat dan bujur tempat, saya mengambil dari aplikasi Digital Falak. Sedangkan data deklinasi matahari dan equation of time saya mengambil dari data Epimeris tahun 2021. Saat ini saya sudah berada di lokasi yang akan menjadi tempat praktek penentuan arah kiblat menggunakan Rasul Kiblat. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu memastikan bahwa permukaan tempat yang akan saya gunakan ini datar dengan menggunakan waterpass. Waterpass yang saya gunakan ini memiliki 3 sisi. Yang pertama adalah untuk memastikan bahwa sebuah benda berdiri tegak lurus. Kemudian yang di tengah ini digunakan untuk memastikan bahwa permukaan sebuah tempat itu datar. Dan yang ketiga digunakan untuk memastikan bahwa suatu sudut memiliki kemiringan 45 derajat. Dengan syarat gelembung air berada di titik tengah antara dua garis. Untuk memastikan bahwa tempat yang saat ini saya gunakan untuk praktek itu datar, maka hanya harus memperhatikan sisi di bagian tengah dari waterpass. Terlihat bahwa gelembung air berada di titik tengah antara dua garis, maka tempat ini sudah dipastikan datar. Langkah selanjutnya yaitu menempatkan benda tegak lurus, di mana nantinya akan terkena sinar matahari langsung. Di sini saya menggunakan tripod. Untuk mendapatkan ketepatan arah kiblat, saya akan memastikan bahwa tripod yang saya gunakan ini tegak lurus dengan menggunakan waterpass. Akan saya tempelkan seperti ini di tripod. Kemudian sisi yang perlu diperhatikan hanya bagian atas. Dan terlihat bahwa gelembung air berada di titik tengah antara dua garis yang menandakan bahwa tripod yang saya gunakan ini tegak lurus. Langkah selanjutnya yaitu waktu yang tepat. Untuk menyinkronkan waktu, saya menggunakan aplikasi Digital Falak.
Di sini sudah menunjukkan pukul 9.23 menit waktu Indonesia bagian tengah. Sedangkan hasil rasdul kiblat yang saya dapatkan sebelumnya yaitu pada pukul 9.26 menit 00,39 detik. Masih perlu menunggu sekitar 3 menit lagi. Semoga pada pukul 9.26 menit 00,39 detik benda ini terkena sinar matahari langsung dan menghasilkan bayangan. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9.25 menit 57, 59. Alhamdulillah tepat pukul 9.26 menit 00 detik kita bisa menandai bayangan dari benda tegak lurus. Saya beri 2 tanda, 1 di depan dan 1 di belakang. Kemudian akan saya garis dengan penggaris agar lebih jelas. Terlihat bahwa bayangan dari benda tegak lurus sangat jelas. Ini adalah garis hasil dari bayangan benda tegak lurus dan menghasilkan arah kiblat yang akurat. Garis ini bisa ditarik sampai ke tempat yang biasa digunakan untuk sholat ataupun sesuai keinginan dengan tali ataupun laser. Di sini, saya menggunakan tali untuk menarik sedikit ke depan garis rasdul kiblat. Kemudian, di sebelahnya sudah saya beri tanda garis azimut kiblat yang saya ukur menggunakan garis busur dan acuan kompas. Sekilas, kedua garis ini terlihat sejajar. Namun, jika kita tarik lurus kedua garis ini, maka akan menghasilkan perbedaan yang sangat jauh. Sekarang saya akan coba ukur pada sisi bagian atas. Di sini terlihat memiliki jarak sekitar 19,5 cm. Selanjutnya sisi bawah kita ukur. Di sini memiliki jarak sekitar 20 cm. Antara sisi atas dan sisi bawah memiliki perbedaan jarak sekitar kurang lebih setengah sentimeter. Maka azimut kiblat ini tidak disarankan digunakan pada tempat sholat yang permanen seperti masjid dan musola. Untuk itu disarankan menentukan arah kiblat dengan rasdul kiblat agar lebih akurat. Sekian praktek penentuan arah kiblat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.